Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Mulyasari, NIM 452230001. Saya dari kelas 1A Prodi D4 Administrasi Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS saya, dan materi yang akan saya bawakan berjudul Gambaran Umum Ilmu Ekonomi. Oke, langsung saja. Yang pertama ada quotes dari George Bernard Shaw yang mengatakan bahwa hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan diri Anda sendiri. Nah, kali ini kita ada 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian ilmu ekonomi, yang kedua, ekonomi mikro, dan yang terakhir, ekonomi makro. Nah, teman-teman, di Indonesia memiliki banyak permasalahan ekonomi, dan yang paling utama yaitu pengangguran dan kemiskinan. Bahkan total pengangguran hingga Februari 2023 kemarin tercatat mencapai 7,99 juta orang, dan jumlah penduduk miskin di Indonesia bahkan mencapai 25,90 juta orang. Wah, sangat tinggi sekali ya. Oke, kita masuk ke materinya. Apa sih ekonomi itu? Nah, kita pelajari definisinya dulu. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, kalau ilmu ekonomi itu apa sih? Menurut Richard Gillespie, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke, selanjutnya konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, konsep dasar ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kelangkaan atau scarcity, yang kedua, pilihan atau choice, dan yang terakhir, pengambilan keputusan atau decision making. Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangsungan ini timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang kedua, pilihan. Pilihan adalah bagaimana manusia menentukan apa yang akan diproduksi dan bagaimana memproduksinya. Juga siapa yang akan mendapatkan apa yang diproduksi. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah suatu proses untuk memilih satu jalan untuk berperilaku dari beberapa pilihan. Pengambilan keputusan dapat menentukan proses pemecahan yang sedang dihadapi. Oke, kita lanjut. Kemudian, masalah dasar ekonomi. Nah, pokok masalah ekonomi juga terbagi menjadi 3, yaitu kekurangan. Kekurangan ini merujuk pada situasi di mana sumber daya yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, bahan mentah, dan modal cenderung terbatas, sementara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini mencakup segala sesuatu yang diinginkan atau diinginkan oleh individu dan masyarakat secara umum. Kebutuhan ini dapat berupa makanan, pakaian, dan lain-lain. Dan yang ketiga, faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menciptakan barang dan jasa. Masalah ekonomi ini muncul karena adanya kekurangan sumber daya yang dibatasi. Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu deskriptif,
teori ekonomi dan terapan. Lalu teori ekonomi ini terbagi pula menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi deskriptif ini menjelaskan tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara pada waktu tertentu. Ekonomi deskriptif ini bersifat objektif dan bergantung pada angka-angka yang terkait, fakta yang relevan, dan analisis data yang objektif. Ini tandanya setiap data yang dikaji tidak boleh hanya sebatas teori semata, melainkan harus sesuai dan mengacu pada fakta yang ada di lapangan serta sesuai dengan kenyataan. Nah, penjelasan mengenai teori ekonomi. Teori ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu teori mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya. Contohnya adalah jual beli, bekerja, dan sebagainya. Teori ekonomi mikro membahas tentang teori permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, teori produksi konsumen, dan teori produksi. Nah, yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Contoh ekonomi makro ini adalah kebijakan fiskal dan moneter seperti pengaturan suku bunga dan pajak, serta analisis tentang pertumbuhan ekonomi nasional. Teori ekonomi makro membahas tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kebijakan nasional. Wah, kita sudah sampai di materi terakhir. Nah, materi terakhir ini membahas tentang cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki 7 cabang, yaitu diantaranya yang pertama, ilmu ekonomi moneter, yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, ilmu ekonomi publik, membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian, seperti pajak, APBN, APBD, atau uang pemerintah. Yang ketiga, ilmu ekonomi industri, membahas tentang interaksi berbagai perusahaan dalam industri, baik itu persaingan usaha atau kinerja perusahaan. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional, membahas tentang kegiatan perekonomian antar negara seperti ekspor dan impor, serta aliran investasi antar negara. Yang kelima, ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA, membahas tentang alokasi dan masalah sumber daya alam secara optimal menurut ekonomi. Yang keenam, ilmu ekonomi sumber daya manusia atau SDM, membahas tentang faktor produksi tenaga kerja seperti masalah pengangguran dan upah minimum. Yang ketujuh, ilmu ekonomi syariah, bertujuan menerapkan perekonomian berdasarkan sudut pandang agama Islam. Baik, demikianlah presentasi saya kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada salah kata atau beberapa pernyataan yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.